mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan. Nah saudara, saya percaya hari-hari ini seperti kita melihat pesan dari gembala sidang kita, bahwa kita sedang memasuki tahun yang namanya Ayin Alep. Ayin itu berarti 5770 dan Alepnya 1. Saudara, pengertian saya mengulang bahwa Ayin itu berarti mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Sedang tertuju kepada saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Ya. Nah, Alepnya itu berarti utama, saudara. Utama dalam arti kita harus menjadikan Tuhan itu prioritas utama di dalam hidup kita. Yang mau jadikan Tuhan prioritas utama katakan amin. Ya. Saudara, Tuhan memperhatikan kita. Di dalam tahun Ayin Tuhan berkata, aku sedang menasehati engkau. Aku sedang memberikan petunjuk. Aku sedang menuntun tanganmu supaya berjalan di jalan yang belum pernah kamu lalui. Saudara, kekristenan adalah sebuah perjalanan, sebuah hubungan. Bukan hanya sekedar agama, tapi hubungan. Hubungan antara kita dengan Tuhan Yesus. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan dia berjalan. Mengenal Tuhannya terus, saudara. Sampai nanti kesudahannya. Kapan kesudahannya? Ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan, ketika kita meninggal atau ketika nanti kita diangkat dengan Tuhan. Nah saudara, ini satu perjalanan yang tidak boleh berhenti di tengah jalan. Tapi harus terus berjalan dan bertumbuh, saudara. Nah dalam tahun Ayin Alif ini, Tuhan itu lagi perhatikan kita, saudara. Dan matanya tertuju kepada kita, dia mau lihat apakah kita ini menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Saudara, kita sering tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama, kita sering menjadikan yang lain sebagai prioritas utama, saudara. Sering berkali-kali saya katakan, kita sering pakai Tuhan untuk sebagai hamba kita, bukan kita hamba Tuhan. Kita yang perintah-perintah Tuhan. Saudara. Nah, tahun ini Tuhan ingin melihat bahwa kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan bahwa Tuhan sedang mengirimkan api dan angin. Api itu berbicara untuk membersihkan, membakar, membersihkan kita, dan angin memberikan arahan. Saudara nggak akan bisa diarahkan sebelum dibersihkan. Kalau di pikirannya masih nyangkut berbagai perkara yang tidak memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan nggak bisa memberi arahan untuk supaya dia jadi prioritas. Tapi berbahagialah saudara, yang saudara mau dibentuk, saudara mau diproses, maka saya percaya perjalanan kehidupan kekristenan kita akan sangat exciting di kemudian hari. Amin saudara. Saya mau cuplik kesaksian sedikit saudara. Hari Rabu rumah doa kita tuh makin dahsyat saudara. Ya. Hadirat Tuhan makin kuat dan Tuhan ngirimin hambanya ini seorang juga yang melayani di rumah doa. Pak Budianto saudara. Saudara kalau melihat kesaksian-kesaksian yang dia tayangkan bagaimana kesembuhan penyakit, kita sering lihat. Tetapi kali ini saudara, dia berkata Tuhan ngajar saya untuk memerintahkan alam. Wah ini unik saudara, memerintahkan alam saudara. Satu hari dia dapat telepon dari seorang ibu di Ambon, jauh saudara, 4.000 km dari Jakarta. Dia dapat telepon seorang ibu di Ambon, ibu ini berkata begini, Pak Pendeta, kami tidak memiliki air Pak, tolong kami. Loh bagaimana? Nolongnya 4.000 km dia nggak memiliki air. Nah yang saya salut sama Pak Budianto ini karena dia ini seorang dekan. Pikirannya logis banget, kritis banget. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Pak Pendeta ini, Bapak udah bayar PAM, Ibu udah bayar PAM belum? Nah, siapa tahu dia belum bayar PAM dicabut. Kan jadi nggak punya air. Itu bukan salahnya Tuhan, itu salahnya kita nggak bayar PAM saudara. Aduh Pak, di sini nggak ada PAM. Oh udah. Jadi ibu dapat air dari mana? Dari hujan Pak. Oh dari hujan. Lah kenapa? Hujannya nggak pernah turun-turun, udah 6 bulan Pak. Kami kering katanya. Kenapa nggak bikin sumur? Nah ini kan orang kritis, bikin sumur dong Bu. Pak, tanah di tempat kami gembur.
Jadi ketika kami gali, itu tanah rumbuh, masuk. Jadi nggak pernah bisa kita bikin sumur katanya. Keuruk terus. Oh gitu ya. Dia tanya Tuhan, sebentar Bu, saya tanya Tuhan. Dia tanya, Tuhan, saya mesti ngomong apa? Nah Tuhan kasih suatu suaranya kepada dia, dan dia bilang, Ibu dengar saya. Ibu arahkan, dengar saya doa ya, dan Ibu arahkan tangan Ibu kepada tanah tersebut. Dia bilang, aku berdoa di dalam nama Yesus, tanah yang gembur jadi keras. Itu yang Tuhan suruh. Bilang sama tanah itu, tanah yang gembur jadi keras. Terus yang kedua, bilang sama tanah itu, air mengalir ke tanah itu. Dia katakan, air mengalir ke tanah itu, dalam nama Yesus, selesai. Si Pak Pendeta ini pikir, gue juga gak kenal tuh si ibu siapa di Ambon jauh-jauh, ya jadi gak jadi terserah dia deh. Ya kan? Yang penting udah doa, beres. Saudara, besok paginya ditelepon lagi dia sama ibunya. Dia ketakutan, bukan ketakutan maksudnya, dia bingung kenapa ya, ada apa lagi nih? Jangan-jangan tanahnya gak keras-keras. Dikasih kabar, Pak, wah puji Tuhan Pak. Ketika selesai Bapak ngomong, sore harinya kami gali tanah itu. Nah, jadi lihat ya, Tuhan suruh, tapi ibu ini punya iman, dia gali. Dia gali dan dia temukan tanah yang biasa dia gali gembur, hari itu, malam itu, sore itu jadi keras. Dan gali nggak jauh berapa meter, itu keluar air saudara. Wah kita bisa memerintahkan semesta alam, karena Tuhan kita Tuhan semesta alam. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Saudara ini pengalaman exciting, saya bilang ini luar biasa. Saya baru mendengar kesaksian tentang bagaimana alam itu diperintahkan melalui doa. Saudara. Jadi memang pengalaman ikut bersama, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, itu akan menjadi satu pengalaman yang luar biasa, yang percaya katakan amin saudara. Hari demi hari saya akan ngalamin hal-hal yang exciting, hal-hal yang terkagum-kagum dan terbengong-bengong. Ya. Nah saudara, tapi untuk supaya kita bisa berjalan, Pak Budianto ini juga dibentuk, diproses sama Tuhan. Ikut Tuhan, diarahkan sama Tuhan, sehingga dia bisa melihat pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Dia baru ceritain 2, nanti saya saksikan lagi satu lagi yang mengenai alam. Dia dapat 7 dari Tuhan untuk memerintahkan alam. Saudara. Itu luar biasa. Ya. Nah saudara, hari ini kita mau lihat, sebelum kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, mata Tuhan yang tertuju kepada kita, untuk menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita, Tuhan itu perlu membentuk kita. Saudara, oleh karena itu kita mau belajar dari seperti seorang tukang periuk, seperti tadi yang kita nyanyikan, pejunan dan tanah liat. Pejunan itu orang yang membentuk bejana. Saudara. Tanah liat itu kita. Saudara. Tuhan itu akan bentuk kita sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Saya mau bikin sekarang ini vas bunga, dia bikin vas bunga, dia bisa. Yang satu lagi tanah liat yang lain, saya mau bikin gelas. Yang lain lagi, saya mau bikin pot, kendi. Bisa, saudara. Apa saja. Mari kita buka Yeremia pasal 18. Kita lihat firman Tuhan. Yeremia pasal 18. Kita akan melihat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Yeremia 18, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca sama-sama, Yeremia 18 ayat 2 sampai 4. 1, 2, 3. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Pergilah ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada. Amin saudara. Saudara, tukang periuk ini kalau nggak jadi, dia bisa bentuk lagi. Setiap saat dia bisa bentuk lagi menurut apa yang baik menurut pemandangannya. Nah saudara, kita itu tanah liat. Tuhan itu pejunan. Jadi ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu rencana-rencana Tuhan mulai berlaku dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara mulai berlaku. Jadi saudara walaupun saudara merasakan bahwa ini mesti rencana saya.
Tapi enggak, saudara. Rencana Tuhan yang jadi. Saudara mungkin akan berkata, aku akan nanti kalau sudah besar, aku akan mau kuliah di sini, mau sekolah di sini, mau kerja bagian ini, mau ambil fakultas jurusan. Itu rencana kita, boleh saudara. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan, maka Tuhan mulai ambil alih. Bisa aja memang saudara ya tetap sekolah misalnya arsitek, kayak Pak Budianto itu, dia ngambil arsitek. Tapi karena rencana Tuhan, dia kepingin jadi arsitek, dia tetap bisa sekolah arsitek, dia bisa memaksakan kehendaknya. Tapi ada saatnya Tuhan yang bentuk sehingga dia jadi hamba Tuhan. Dia nggak pernah mimpi, sama saya nggak pernah mimpi untuk jadi gembala, enggak. Tapi ketika kita mulai sungguh sama Tuhan, mulai menerima dia, maka yang mulai jadi rencana dia. Dan kita itu dibentuk sama dia, sama Tuhan maksudnya. Nah saudara, pembentukan ini memang nggak enak. Yang namanya dibentuk pasti nggak enak. Ntar kita lihat langkah-langkah membentuk tanah liat sampai jadi bejana. Tapi ini pembentukan pasti nggak enak, saudara. Sebelum kita masuk dalam pembentukan, kita mesti mengerti satu hal ini, bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa atas ciptaannya. Katakan amin, saudara. Allah berkuasa. Saudara, kita sering berkata Allah maha kuasa, Allah maha adil, Allah maha tahu, saudara. Berarti apa? Memang dia berkuasa. Coba saudara beri tanda Yeremia 18 ini, kita coba maju ke Mazmur 47 ayat 2. Ayat 3. Mazmur 47 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Mazmur 47 ayat 3. 1, 2, 3. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ayat 9. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang... Jadi ini cuma sebagian kecil yang menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa atas ciptaannya, atas bumi semuanya. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa tidak ada tempat yang terlalu jauh yang Tuhan gak bisa jangkau. Tidak ada tempat yang terlalu tinggi yang Tuhan gak bisa capai. Saudara. Jadi baik jauh maupun dekat, baik tinggi maupun rendah, baik besar maupun yang paling kecil, atom, neutron, tetap harus tunduk pada perintah Tuhan. Amin saudara. Ini saudara mesti ngerti dulu. Dia berkuasa atas seluruh ciptaannya. Dan yang kedua, kita sebut Tuhan itu Maha Esa. Kenapa Esa? Esa itu artinya cuma satu. Kalau dia tidak Esa, berarti di bumi ini ada yang dikuasai oleh Tuhan Yesus, ada yang Jadi kalau yang dikuasai Tuhan tahu, yang tidak dikuasai Tuhan tidak tahu. Berarti dia nggak Esa itu. Bagi-bagi wilayah, betul? Tapi Tuhan itu Esa. Dari seluruh bumi, pelosok-pelosok bumi, berada di bawah pemerintahan Allah kita Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya. Ini kita perlu tahu dulu. Jadi Allah itu maha kuasa dan maha Esa. Jadi dia menetapkan, memerintah atas bumi ini. Semua atas kehendaknya. Nah, timbullah pertanyaan kalau begitu. Kalau begitu Pak, berarti takdir manusia di tangan Allah dong. Kan Allah memerintah semuanya. Berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Sudah ditetapkan sama Tuhan. Benarkah demikian? Nasib kita demikian? Takdir kita di tangan Tuhan? Ternyata saudara, hanya manusia yang diberikan Tuhan kehendak bebas. Manusia boleh tidak percaya kepada Allah. Manusia boleh nggak percaya dia ada. Manusia boleh menghujat Tuhan, nggak apa-apa. Dikasih kebebasan. Manusia boleh berjalan di dalam kehendaknya sendiri, bukan dalam kehendak Tuhan. Boleh. Tapi saudara, dengar baik ini yang penting. Tapi
apapun yang kita lakukan sepertinya kehendak bebas, tapi Tuhan akan membuat kondisi yang akhirnya sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini mesti ngerti dulu. Kalau kita ngerti ini, kita dibentuk gampang, saudara. Kita mesti ngerti dulu bahwa Allah ini berkuasa atas ciptaannya, tapi untuk manusia dia berikan kehendak bebas. Dia bukan menentukan nasib kita. Kalau dia menentukan nasib kita, berarti ketika kita jatuh ke dalam dosa, itu kehendak Tuhan dong. Iya kan? Lantas kalau kita jatuh ke dalam dosa itu kehendak Tuhan, ngapain dalam Alkitab Tuhan berkata pada hari penghakiman, aku akan menghakimi setiap manusia. Lah itu kan kehendak Tuhan, ngapain lagi dihakimin? Enggak ternyata. Kita diberi kehendak bebas. Saudara dan saya diberi kehendak bebas. Mau ngapain, mau melakukan hal sendiri, boleh. Ya. Tetapi saudara, ketika kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita, maka yang akan terjadi adalah kehendak Tuhan. Tuhan akan mengatur segala sesuatunya. Ingat, seluruh bumi diatur oleh Tuhan. Nah, untuk lebih jelas begini. Saudara, misalnya gini, saya ini disuruh bangun gedung. Ini, tempat ibadah ini. Dibilang, Pak, Bapak mesti bangun dalam waktu 3 bulan. Saya tentu akan minta satu persyaratan. Baik, saya akan bangun, pertama, keuangan harus saya ngatur. Saya mau beli apa aja mesti bisa cepat, karena waktu cuma 3 bulan. Kedua, tukang-tukang, mandor, saya ngatur. Nah, saya kalau itu disanggupin, maka saya akan bisa bangun tempat ini dalam waktu 3 bulan. Tapi seandainya, ya, orang ini berkata, Pak begini, sorry, keuangan Bapak nggak bisa atur, kita yang ngatur. Bapak boleh minta, tapi kita bisa nggak kasih. Tukang bukan Bapak yang ngatur, kita yang ngatur. Kira-kira bisa jadi nggak tempat ini dalam waktu 3 bulan? Sulit kan? Nah, Tuhan seperti itu. Artinya gini, Tuhan bisa tetap bangun dalam waktu 3 bulan, sekalipun keuangannya, tukang-tukangnya yang ngatur bukan dia. Punya kehendak bebas, nah itu manusia, saudara. Jadi Tuhan ini akan mengatur segala sesuatu, walaupun manusia ini punya kehendak yang bebas. Saya beri contoh, saudara. Ini contoh luar biasa, bikin kita kagum, saudara. Di dalam Yohanes 13, itu ada cerita. Cerita tentang penangkapan Tuhan Yesus sebelum disalib. Ya. Saudara tahu siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus? Yudas. Yang ingin Tuhan Yesus disalib itu siapa? Tahu nggak? Orang Farisi. Tapi ada satu oknum lagi yang nggak kelihatan, namanya iblis. Jadi ada 3 orang oknum. Ada Yudas, ada orang Farisi, dan ada iblis. 3-tiganya ini punya tujuan yang berbeda. Kenapa Yudas mau menjual Tuhan Yesus? Siapa yang tahu jawabannya? Duit ya? Duit dia maunya. Dia nggak pusing. Yang penting duit. Kapan dia baru tahu Tuhan Yesus berharga? Pada waktu dia jadi murid pertama bukan? Bukan. Setelah dia lihat, ini ternyata Tuhan Yesus dicari orang. Ini sumber duit nih kalau gue bisa jual. Ya, otaknya otak dagang Yudas tuh. Bener. Ya, makanya dia bilang waktu Maria ngasih minyak narwastu, kenapa gak dikasih kepada orang miskin? Gitu. Tuhan Yesus bilang orang miskin selalu ada padamu. Artinya itu tanggung jawab kita untuk membantu orang miskin. Tapi ini penting. Saudara, Yudas bukan ngomong itu bukan karena dia sayang uangnya, bukan. Karena dia suka mencuri uangnya Tuhan Yesus. Saudara, Yudas punya motivasi, salibkan Tuhan, jual Tuhan karena duit. Orang Farisi kenapa pengen salibkin Tuhan? Karena masalah politik. Mereka merasa terancam kedudukannya. Karena banyak orang yang sudah mulai percaya sama Tuhan Yesus dan meninggalkan ahli Taurat. Betul? Nah, saudara, Yudas punya motivasi uang, orang Farisi punya motivasi masalah politik. Iblis lain lagi, saudara. Iblis ingin menghancurkan, menggagalkan rencana Allah, betul? Dia tahu Yesus ini adalah putra Allah. Dia ingin hancurkan itu, dia ingin batalkan, dia ingin bunuh. Jadi 3 oknum ini itu punya tujuan berbeda, punya kehendak masing-masing berbeda.
Yudas, saudara, ketika makan bersama di dalam perjamuan yang kita sering lihat gambarnya itu, saudara, dibisikin, kata Yohanes 13, rencana tersebut. Bahasa Inggrisnya now have put. Jadi rencana itu udah ada, cuman dibisikin, ayo lakukan cepetan. Iblis suruh gitu. Ya. Makanya Tuhan Yesus langsung tahu, karena dia peka kan, pasti kan karena dia Allah sendiri. Apa yang kau ingin lakukan segera. Yudas pikir, waduh rencana gue ketahuan. Padahal nggak tahu, murid-murid yang lain nggak tahu. Saudara, kalau Tuhan Yesus sampai ngomong gini, murid-muridku yang kekasih, ada satu orang di antara kalian yang ingin menjual aku. Pasti murid tanya, siapa guru? Cuman tunjuk, Yudas, mati itu Yudas saat itu juga. Benar dikerubutin, apalagi Petrus, ya kan? Nah orang pegawai Roma dipotong kupingnya, langsung Petrus, mati itu. Tapi terus dia bilang, apa yang kau ingin lakukan, lakukanlah. Terus dia ngomong, siapa Tuhan? Tanya muridnya kan. Ada orang kalian, iblis. Bukankah aku yang memilih dari ke-12 orang ini, tapi salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Wah murid-muridnya kaget. Orang yang pertama, aku berikan roti setelah aku celupkan. Padahal udah jelas tuh dicelupin. Tapi kenapa murid-muridnya nggak tahu ya? Karena itu biasa, itu satu perjamuan biasa menghormati tamu. Jadi kalau habis celup roti kasih, dia nggak heran itu menghormati tamu namanya, kita celupin, kita kasih dia. Jadi murid-muridnya nggak tahu. Tapi Yudas merasa, waduh, rencana gua ketahuan. Makanya ketika dia habis makan, dia langsung kesurupan, ya kan? Dia kerasukan, langsung dia keluar ruangan. Ya. Jadi Yudas itu udah bukan lagi rencana Allah yang masuk, tapi si perencana sendiri masuk ke dalam tubuhnya, udah iblisnya. Nah, saudara, dua oknum ini punya kepentingan berbeda. Yang satu duit, yang satu mau menghancurkan rencana Allah. Ada oknum ketiga, orang Farisi. Tapi Tuhan punya rencana dari kitab Yesaya, anak domba Allah harus disembelih hari apa? Hari Paskah. Orang Farisi berkata, jangan sampai dia dibunuh hari Paskah, hari perayaan. Lihat ya, orang Farisi kagak mau hari perayaan enak-enak ada pembunuhan orang, penyalipan, nggak mau. Jadi orang Farisi kalau bisa sebelum atau sesudah. Tapi Tuhan ingin hari Paskah. Nah di sini saya mau katakan sama saudara, manusia punya kehendak bebas, punya motivasi sendiri-sendiri. Nggak ada masalah, masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri. Tapi Tuhan punya rencana, maunya hari Paskah. Nah ini yang saya bilang, Tuhan menentukan, berkuasa atas setiap ciptaannya. Ya. Tuhan bikin satu kondisi, di mana Yudas berkata, saya udah ketahuan nih. Dia ngomong sama orang Farisi, udah ketahuan, kita mesti tangkap dia malam ini. Kalau enggak dia kabur, itu maksudnya Yudas. Karena Tuhan ngomong, mau perbuatlah dengan segera. Wah ketahuan kan berarti rencananya kan. Dia ngomong sama orang Farisi. Orang Farisi, wah daripada kabur, nanti rencana gagal lagi. Udah tangkap malam ini juga. Ditangkap malam ini, kemudian disalibkan besok harinya. Besok harinya itu hari Jumat Agung. Hari persiapan Paskah. Yang jadi rencana siapa? Rencana Tuhan. Sekalipun manusia nggak pengen hari Paskah. Sekalipun Yudas punya motivasi sendiri, iblis punya motivasi sendiri, tetapi Tuhan ingin matinya Yesus harus hari Paskah. Harus hari Jumat Agung. Dan itulah terjadi, saudara. Saudara lihat, walaupun manusia punya kehendak bebas, tapi Tuhan mengatur semua kondisi sehingga yang jadi rencana dia. Nah saudara, buka Yeremia pasal 29. Saudara akan bangga kalau saudara tahu hal ini. Maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Yeremia pasal 29. Ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Yeremia 29 11, ayo. 1, 2, 3. Katakan yes. Jadi kalau tadi saya udah gambarkan
bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Tuhan tidak akan pernah punya rencana cadangan, nggak akan. Kalau dia sudah plan A, dia nggak akan punya plan B. Nggak perlu bakal Tuhan untuk punya plan B, amin. Dia cukup punya plan A. Karena dia pasti sanggup menggenapi setiap rencana yang dia buat. Katakan amin, saudara. Nah, saudara sekarang nih, kalau saudara baca ayat 11 dari Yeremia 29 tadi, apa perasaan saudara? Bahwa rencana-rencana Tuhan itu nggak akan gagal dalam hidup saya, amin. Rencana yang mana? Tuhan katakan rencana yang penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan rencana masa depan yang penuh dengan harapan. Itu pasti terjadi untuk saudara dan saya. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan dong bakal Tuhan Yesus yang luar biasa, saudara. Sekalipun saudara hari ini jauh dari Tuhan. Sekalipun hari ini saudara menolak Tuhan. Saya mau katakan, rencana Tuhan ini tidak akan pernah gagal. Ini Tuhan kita. Jadi saudara, kalau kita ikut Tuhan itu enak. Karena dia akan ngatur, sekalipun kita salah, ya, dia akan buat kondisi. Sehingga semua sesuai dengan rencananya. Saudara ketika pindah tempat ini, saya terus terang kan saya sering katakan, waduh bingung. Ngelihat tempatnya Bapak bisa bagus ya. Tapi karena perjalanan iman bersama dengan Tuhan Yesus, saya makin hari makin yakin sama Tuhan. Saya jalan aja. Tuhan lagi ngelatih saya, lagi ngebentuk saya untuk membuat tempat yang baru. Iya saya ikut aja saudara. Tempat yang tadinya kalau pertama lihat bingung kita. Waduh nih. Nah di sini masih ada sisa-sisa. Ya kan, bekas yang tempat dulu. Begitu berantakannya saudara. Ya ada apa kabel di mana-mana, ada exhaust di mana-mana, saudara. Tapi saya bersyukur ketika tempat ini jadi, ada jemaat yang katakan, Pak, tempat ini lebih enak loh Pak, dari yang dulu. Ya puji Tuhan, saudara. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa rencana Tuhan gak ada yang gagal. Sekalipun kita gagal, sekalipun pada saat ini kita belum pada rencana Tuhan. Tapi dia pasti buat kondisi untuk supaya rencana itu jadi. Kan kesaksian Pak Henry Suteja, yang 2 minggu yang lalu ya, apa minggu lalu ya, yang dari Tasik itu, dia bicara kan, dia ngomong, kebaktian 2, kebaktian 1 dia nggak ngomong, saya ngomong sama dia di ruang hamba Tuhan, dia bilang, Pak saya ini pengusaha, saya tidak mau jadi hamba Tuhan, nggak kepengen Pak, dan saya ini sudah 70% waktu saya udah kasih sama Tuhan, cuma tinggal 30% saya dagang oli, gitu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Dia tetap nggak mau, dia tetap nggak dengar gitu. Saudara. Tuhan buat kondisi sehingga akhirnya dia jadi hamba Tuhan full timer. Nah jadi saudara kita lihat Tuhan kita itu berkuasa. Lantas kalau sampai kita menolak rencana Tuhan, gimana ya? Nah ada contoh yang bagus saudara. Ya. Coba kembali ke Yeremia 18 ayat 6. Yang tadi. Yeremia 18 ayat 6. Kita baca. Ayo, 1, 2, 3. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum. Jadi kita gak bisa kemana-mana di tangan dia. Contoh yang baik itu Yunus saudara. Yunus dalam Alkitab Tuhan suruh, Yunus saya ingin kamu pergi ke Niniwe. Supaya orang Niniwe bertobat. Yunus bilang, sorry Tuhan, saya tidak mau. Tuhan gak ngomong, awas Yunus, kalau gak mau, gua patahin kaki lu nih sekarang. Enggak gitu loh saudara, Tuhan gak ngomong gitu. Udah ceritanya Yunus gak mau, tahu dari mana saya dia gak mau? Karena dia bukan ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dia beli tiket, gue punya duit, gue bisa pergi ke Tarsis, gue jalan aja jauh dari Tuhan, ngapain ke Niniwe, gak mau. Yunus punya kehendak bebas kan, gak dipaksa sama Tuhan kan. Dia gak mau, dia mau kabur, silakan kan, betul gak? Boleh kan? Tapi rencana Tuhan untuk Niniwe gak boleh gagal. Lagi enak-enak berlayar, dikasih apa? Badai.
kapalnya terombang-ambing. Wah, ya sampai buang muatan, buang semuanya, saudara. Ya. Sampai akhirnya Yunus ngaku. Ditanya sama orang kaptennya, kamu siapa? Saya Nabi Allah yang kabur. Wah, ini semua gara-gara aku. Jadi gini, Yunus pikir gini, kalau cuman dia yang mati, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia nggak bertobat nih, itu kapal hancur semua, dia mati dan ratusan orang di kapal itu mati semua. Dan dia merasa berdosa banget, saudara. Makanya dia ngaku, saya kabur dari Tuhan, menjauhi Tuhan. Orang di kapal itu kata, habis apa yang harus aku perbuat? Lemparkan aku ke laut. Yunus yang ngomong, saudara. Tega nggak orang sekapal? Nggak tega. Mereka buang dulu barang-barang. Sampai barang-barang habis, masih juga badainya mengamuk. Terakhir Yunus begitu Yunus nyemplung, langsung tenang tuh badai. Orang sekapal ini memuliakan Allah, saudara. Lihat, ini enggak di luar skenario Yunus. Tapi kalau Allah bekerja, dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Orang sekapal percaya Tuhan akhirnya. Yunus ditelan sama ikan besar. Kemudian dimuntahin ke pantai dari mulut, bukan dari belakang, saudara. Kalau dari belakang nggak jadi orang, saudara. Ya kan? Dari depan. Jadi akhirnya Yunus mesti balik ke nih. Rencana Tuhan jadi nggak? Jadi, sekalipun Yunus berontak. Ya. Nah, saudara, kalau kita ngerti ini, kita itu nggak sulit untuk dibentuk. Amin. Kita ngapain berontak? Karena kita tahu Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Tuhan itu menentukan rancangan-rancangan dalam hidup kita. Jadi kita nggak perlu lagi ngapain mesti berontak kayak Yunus. Ikutin aja deh. Maka kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan. Ya, jadi ini penting sebelum kita masuk dalam pembentukan. Jadi saudara, ya, Tuhan itu akan ambil tindakan untuk bentuk kita. Karena dia kepingin kita jadi seperti Yesus. Ingat loh, saudara terima Tuhan Yesus bukan supaya jadi kaya, supaya bisa punya anak, supaya sembuh dari penyakit, bukan. Tapi supaya menjadi seperti Yesus. Nah, Tuhan akan bentuk kita supaya menjadi seperti Yesus. Apa yang masih kurang dibentuk sama Tuhan. Nah, kalau kita berontak, kita akan terima konsekuensi pemberontakan kita. Karena Yunus pergi ke Tarsis, dia terima hasil pemberontakan. Diam di perut ikan selama 3 hari. Itu konsekuensinya. Oleh karena itu saya mau katakan, ketika kita dibentuk Tuhan, lebih baik berserah saja deh. Biar Tuhan yang bentuk. Yang mau katakan amin? Enggak berani katakan amin. Enggak mau dibentuk maksudnya. Amin, saudara. Saudara mau nggak mau juga pasti dibentuk Tuhan kok. Bener, pasti. Ya. Makanya Tuhan bilang, barang siapa yang mau ikut aku, harus apa? Pikul, bukan pikul dagangan saudara. Pikul salib. Pikul salib. Setiap orang saudara. Ya. Nah, sekarang kita lihat, bagaimana sebuah tanah liat itu dibentuk saudara. Prosesnya apa aja, dan ini biasa terjadi dalam pembentukan Tuhan kepada hidup kita. Saudara, tanah liat itu ketika diambil, itu tanah gak berguna. Di pinggir jalan, diinjak-injak orang. Tapi di tangan pejunan, tanah liat itu berharga. Tanah yang sama, yang saudara lihat, untuk urukan jalanan yang ada di pinggir jalan, itu tanah yang sama. Tanah yang harganya murah banget, 1 truk berapa duit. Gak ada harganya kan? Tapi di tangan Tuhan, di tukang periuk atau di pejunan, itu jadi berharga. Saudara, itu sama, kita gak berharga. Tapi ketika Tuhan angkat kita jadi berharga. Abraham gak berharga, ketika ikut Tuhan, maka Abraham menjadi bapak orang beriman. Daniel gak berharga, orang buangan, tetapi karena dia diangkat Tuhan, maka dia jadi penasehat raja. Yusuf gak berharga, biasa-biasa aja di keluarganya. Tapi ketika diangkat Tuhan, dibentuk Tuhan, maka dia jadi apa? Pangeran Mesir. Tanah liat.
Nah saudara, proses pertama dari tanah liat itu adalah untuk membuang gelembung-gelembung udara. Di tanah liat itu ada gelembung udara dalamnya. Enggak padat tanah liat. Ya. Kenapa dia harus dibuang? Gelembung udara ini harus dibuang supaya nanti waktu dipanaskan jangan sampai memuai dan menyebabkan keretakan-keretakan kecil. Jadi harus dibuang saudara. Caranya ngebuang saudara tahu gimana? Tuh tanah liat ditaruh di bawah, diinjek. Diinjekin terus, digebukin, sampai gelembung udaranya hilang, keluar. Betul-betul tanah liat, masih tetap lembek, diinjek-injek. Jadi proses pertama, kalau kita dibentuk, kita suka diapain? Diapain saudara? Diinjek-injek, coba injek sebelahnya, jangan. Termarah saudara ya. Diinjak-injak, saudara ngerasain gak diinjak-injak sama Tuhan? Diinjak-injak bukannya Tuhan yang injak, kalau Tuhan yang injak mati saudara kita. Ya, diinjak-injak sama orang, nggak dihargain, ya, dilecehkan. Saudara, gelembung udara itu apa sih? Gelembung udara ini kekosongan dalam hidup kita. Itu bisa berupa sakit hati kita, kebencian kita, marah kita, dendam kita, kepahitan kita, kekecewaan kita, keiriahatian kita, saudara, kesombongan kita, diinjak-injak. Ya. Kalau kita merasa, wah gua dulu siapa dong, ya. Hari ini kita nggak dihargain, kita nggak dilihat orang lain, kita nggak dianggap oleh orang lain, lagi diinjak-injak. Supaya apa? Gelembung udaranya keluar. Supaya habis nih, saudara. Dikikis terus. Sama saudara, saya juga ngalamin. Wah iri hati, kecewa, kepahitan, sombong, marah, itu ada pasti. Sebelum jadi gembala diinjak-injak dulu saudara. Supaya semuanya keluar. Jadi betul-betul tanah liat. Nah saudara, ketika proses kedua ini, tanah liat itu mulai ditaruh di meja putar. Meja mutar gitu. Ditaruh tengah-tengah, celek, di center daripada meja itu. Kemudian dibentuk. Saudara nanti sekali-sekali coba download deh di YouTube gitu, bagaimana caranya orang buat bejana. Bagus banget. Set. Tangannya itu dia bikin bulat, bisa bulat gitu. Walaupun nggak pakai ada apa-apa alat. Itu bisa lingkarannya bagus. Karena kalau dia metode begini dia lonjong, saudara. Itu luar biasa. Tangan itu halus banget tangan orang itu. Ya, saudara, rata-rata tangannya kayak perempuan, saudara. Halus, kayak air, nggak ada yang kasar begini-begini, nggak jadi bejananya. Jadinya hancur, saudara. Ya, halus banget megangnya, luar biasa, saudara. Nah itu tangan Tuhan. Tuhan jadikan kita center, ditaruh di tengah supaya mejanya berputar supaya mudah dibentuk, saudara. Waktu kita diambil dari pinggir jalan, dari dunia ini, kita perlu dengan self-center. Aku, apa-apa aku. Tapi Tuhan sedang buat kita supaya bukan aku, tapi Dia. God center, saudara. Nah, ini perlu proses, saudara. Yang tadinya semua untuk aku, sekarang semua untuk Tuhan. Ini gak gampang, saudara. Kalau gelembungnya tadi belum hilang, ini gak mudah dibentuk, saudara. Ada aja mau dibentuk gak mau lah, inilah berontak gitu. Makanya mesti injak dulu. Saudara, ada terapi saudara ya, yang unik. Itu ditemukan begini, satu hari seorang kelasi kapal, itu dia tuh karena udah kepalang saudara ya, ikut dalam akademi pelayaran. Ketika dia berlayar, dia pikir berlayar itu enak. Enak karena dia pernah berlayar cuma di sungai, ya, tidak pernah ada ombak saudara. Ketika dia baru di ombak, dia mabok. Dia ketakutan, dia menjerit-jerit mau pulang saudara. Nggak mau, saya mau pulang, udah jadi kayak histeris saudara. Nah bagaimana nih ngobatin yang kayak begini saudara? Saudara, kapten kapalnya pinter, ikat. Disuruh ikat saudara, tapi tetap dicemplungin ke laut, nggak bergelora. Cuman dipegangin talinya, diikat, bukan diikat semua, diikat pinggangnya doang, cemplungin, wah dia kalap, ditarik lagi. Set. Masih mau pulang nggak? Enggak deh, lebih baik di kapal. Ya. Kalau mau pulang lu berenang maksudnya, gitu.
Saudara, kadang-kadang terapinya mesti begitu. Jadi kalau udah dihajar semuanya, udah sampai aduh nggak tahan, nah itu baru baik. Ya. Kalau enggak masih wah nggak bisa begitu. Jadi perlu diinjak, baru ditaruh di tengah, ya, untuk dibentuk. Nah, saudara, seperti Yeremia 29 tadi, membentuknya itu terserah Tuhan. Saya mungkin saat ini dibentuk jadi gembala jemaat. Saya nggak tahu nanti apa lagi, nggak tahu saya. Itu ada di pikiran Tuhan. Tuhan mau bentuknya jadi apa? Entah jadi teko, jadi gelas, jadi vas bunga, jadi apa aja saya nggak tahu. Ya. Itu tergantung Tuhan. Nah, tapi yang penting adalah proses kedua ini supaya Tuhan Tuhan akan jadikan kita tuh fokus. Dia akan liatin kita dan kita akan lihat ketujuh pada Dia. Lagi dibentuk supaya indah. Nah, proses ketiga, ketika udah jadi, misalnya dia bikin sebuah kendi, udah jadi bentuknya, udah bagus. Masih lembek, tanah liat saudara. Masih lembek itu kemudian diambilin pegangan supaya indah kan. Cek, ditempelin pegangan. Dikuatin, masuk ke bodi utama, ya, ada hiasan-hiasan lain. Apa maksudnya ini saudara? Udah diinjek, udah jadi fokusnya Tuhan, dan Tuhan jadi fokusnya kita, baru kemudian ditambahin talenta. Ditambahin kemampuan sama Tuhan. Ya. Dulu saya, orang yang saya udah sering bersaksi, gak bisa ngomong sudah di depan orang, gelagapan, takut. Kalau ngomong depan orang pasti sakit perut, disuruh ke depan itu, waduh tegang gitu, gak bisa. Nyanyi, fales saudara. Nggak bisa nyanyi. Satu lagu yang saya bisa nyanyi cuma Indonesia Raya. Karena itu harus saudara. Ya. Yang lain nggak bisa nyanyi, benar. Ya. Kalau sekarang sih udah banyak recording studio yang nanyain saya saudara. Maksudnya mau beli alat, bukan yang rekaman. Oh, jangan salah dulu. Ya, mau beli alat maksudnya gitu, bukan rekaman. Ya. Jadi saudara, saya nggak bisa apa-apa tuh tadi. Apalagi khotbah nggak bisa saudara. Tapi Tuhan mulai tambahkan talenta. Cek, dikit-dikit. Saya merasa mulai pede, ya, mulai yakin. Dan yang lebih heran lagi itu Tuhan tambahkan hikmat gitu. Nah itu termasuk tuh pegangan, ya, hiasan, ditambahin sama Tuhan. Tapi setelah tanah liat itu betul-betul tanah liat, difokus, dibentuk, udah jadi baru tambahin. Nah saudara mungkin nggak tahu nih saat ini dalam proses mana, lagi diinjak-injak, apalagi dibentuk, udah mulai jadi gitu ya, apalagi ditambahin talenta. Ya. Saya ingat Pak Marco waktu doa di sini, dia bilang, Tuhan kasih satu hikmat, di tempat ini akan banyak muncul orang-orang yang punya talenta untuk melayani Tuhan. Ya, saya bersyukur tiba-tiba di sini ada kameramen yang udah ada. Kita mesti beri tepuk tangan sama kameramen sekali-sekali. Jadi udah ada orang yang mau terus akan bertambah terus ya, talenta-talenta tersebut. Nah, saudara, setelah ditambahin yang namanya pegangan, kemudian apa saudara proses selanjutnya? Didiemin, ditaruh di suhu ruangan. Berapa lama? 1 sampai 7 hari, tergantung besarnya. Untuk apa tuh ditaruh begitu? Supaya kadar airnya hilang. Kan waktu dibentuk banyak air kan? Kasih air. Itu Tuhan kalau bentuk gitu, dipencet-pencet tapi dikasih air. Iya ngikut. Udah kesel, ya sukacita tambah lagi, bisa jalan lagi, dipencet lagi, dikasih sukacita lagi. Begitu tuh terus. Ya. Tapi jadi nantinya. Nah udah jadi, dikasih talenta, kemudian ditaruh di suhu ruangan. Supaya air yang tadi itu udah disiramin terus supaya hilang maksudnya gitu. Nanti kalau dipanasin jangan pecah, karena kalau kebanyakan air dia pecah. Ciut kendinya, pada keriput saudara. Jadi ditaruh. Nah proses ini sering kita alami saudara. Itu proses di mana seolah-olah Tuhan gak denger kita gitu. Kita tuh doa, sungguh-sungguh, jengkang-jengking, pakai puasa, kok gak ada jawaban? Apa maksudnya proses ini? Nah proses ini adalah ketika Tuhan ingin kita berjalan dengan iman. Kan saya udah katakan, iman itu hanya timbul dari pendengaran akan firman. Iman tidak timbul dari doa.
Iman tidak timbul dari doa puasa, tidak. Hanya dari sumbernya pendengaran firman Tuhan. Iman itu perlu diuji. Waktu Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, kasih anakmu, ya, korbankan untuk aku. Anak satu-satunya, Ishak. Tuhan setelah itu nggak ngomong lagi. Coba kalau Tuhan ngomong, bagaimana Abraham? Kira-kira kamu mau nggak? Boleh nggak ditukar sama istri saya aja? Begitu pasti nanyanya. Karena dia udah punya cem-ceman, namanya ketura. Benar saudara bisa lihat itu di dalam Alkitab. Begitu Sarah mati, dia langsung kawin sama ketura. Gitu. Tapi Tuhan nggak ngomong tuh. Pokoknya aku maunya anakmu satu-satunya. Ya. Jadi Abraham bawa. Abraham tegang, masa sih Tuhan nih nggak salah nih. Tuhan ini mau mau korbanin anak saya. Ini kan anak dari Tuhan sendiri. Masa sih? Tuh Abraham banyak pertanyaan dan saya yakin Abraham juga berdoa. Tapi nggak dijawab sama Tuhan, diem aja Tuhan pokoknya. Tuhan cuma mau liatin di mana imanmu. Ayo kamu jalan aja. Ya, Abraham itu contoh yang baik, dia jalan terus. Dia bawa anaknya, udah sampai di gunung nih. Dia lihat-lihat, siapa tahu ada kambing yang bisa dikorbanin. Nggak ada saudara. Mesti ngomong berarti dia kan sama anaknya. Ishak, sorry ya, papa gimana ngomongnya ya? Pengen sembelih kamu gitu kan, coba kalau ngomong begitu sama anak gimana saudara, iya kan? Tapi ya dia mesti lakukan gitu. Tuhan kalau ngomong apa-apa mau bantuin gitu. Ya kalau masuk bantuin jangan saya ngomong Tuhan ngomong sama Ishak aja langsung. Kan lebih enak dikit tuh kan, Ishak bukan aku yang mau, Tuhan. Ya kan? Kalau dia yang mesti ngomong. Tapi Tuhan diam aja. Abraham dengan berat hati ngomong, ikat anaknya sendiri, cari kayu bakar, ya. Siapin semuanya, baru terakhir pisaunya. Pasti Abraham pasti nunggu Tuhan terakhir dah kalau untuk ngebunuhnya. Di situ Tuhan diemin. Ini proses didiemin tuh, supaya airnya hilang semua. Tuhan pengen lihat kita jalan dengan iman enggak? Kan udah cukup aku punya janji-janji di sini ada. Ya. Enggak perlu lagi aku ngomong apa-apa kan. Ikutin aja. Lah iya kan. Saudara, kalau kita kan zaman sekarang ini, kalau kita beli apa-apa tuh selalu register, apalagi sifatnya IT. Register di komputer. Caranya gimana? Yang penting operasionalnya harus misalnya Windows XP atau whatever atau Mac OS dan apa segala macam. Kemudian apa? Enggak dikasih tahu, ngapain lagi? Ikutin petunjuk yang ada di sana. Berarti kita mesti buka komputernya. Nah, sama. Kita udah baca, kita udah dengar khotbah. Tuhan kepengen jalanin dong sekarang. Ikutin dong. Didiamin sama Tuhan. Ya, ngikut. Imannya mulai tumbuh, makin kuat. Oh iya lu ternyata Tuhan tolong ya. Kayak hari ini kan saya kasihkan, wah iya nih Tuhan gereja udah jadi bagus ya Tuhan, terima kasih. Ternyata mesti berjalan dengan iman. Ngomong-ngomong saya juga mesti kasih tahu saudara, kalau saudara tuh di bangku duduk itu ya ada bercak-bercak, itu bukan muntah saudara, bukan. Jangan takut, jangan takut. Itu cuman jamur. Tadi Pak Oo bilang kenapa nggak bikin sup aja, enak kalau jamur. Ya silakan korek sendiri bikin sup. Itu jamur saudara, jadi karena ini tempat ini ternyata lembab. Dulu waktu di tenda nggak apa-apa, ini kursi yang sama saudara. Ya, lalu tempatnya agak lembab karena di bawah dan kita itu sejajar dengan kali ini saudara. Ya, kali sebelah ini tingginya ya kurang lebih ya di atas kita itu level airnya saudara. Ya, jadi kadang-kadang kalau pagi masuk tuh agak bau kali suka kesini. Tapi kalau siang udah nggak ada, saudara. Karena saudara wangi semua, hilang baunya. Ya kan? Nah jadi saudara, saya rencana dibungkus kayak gini nih, contohnya tuh di depan. Ya, jadi nanti saudara nggak lihat lagi deh yang berbercak. Kadang-kadang pada kosong, wah mungkin geli duduk sini ya, pindah. Nanti saudara cari nggak ada juga yang hampir rata-rata begitu semua. Jadi mau nggak mau kita harus atasin dengan cara bikin bungkus. Ya. Nah itu saudara, jadi kita tuh berjalan dengan iman. Tuhan nggak perlu ngomong lagi, Tuhan nggak perlu kasih suara lagi, tapi kita sudah mempunyai manual booknya. Tuhan diamin dulu, dia mau lihat. Udah selama ini bergaul dengan aku, sudah banyak baca firman, udah dengar khotbah, dipraktekin nggak? Tuhan mau lihat, biarin aja dulu. Ya. Kan saya sama juga, kalau kita kirim anak ke luar negeri, kadang-kadang kita kasihan. Kita nggak pengen dia menderita di luar negeri. Tapi kenapa kita biarin? Karena supaya dia dewasa. Nah sama ini, ya proses dijamin. Nah yang kelima ini memang paling nggak enak saudara. Dimasukin
di pemanasan. Supaya apa? Supaya nggak berubah bentuk. Tetap begitu aja. Saudara. Ya, bejana itu tetap begitu aja. Nah saudara, ini nggak enak, 1000 derajat. Saudara. Waduh ini kalau panas, wow, kayaknya hatinya panas. Kayaknya bangkit lagi tuh gelembung-gelembung udara yang dulu ada tuh. Ya, bergesekan dengan teman sepelayanan, dengan teman seiman, saudara seiman, mungkin ada di tempat karir, teman kerja. Wah kayaknya kok nggak betah banget, nggak enak banget gitu loh. Emosian gitu mungkin. Ya. Nah Tuhan tuh sedang mengajar saudara. Supaya nggak berubah bentuk, dibentuk lagi, tapi dengan panas, dibersihkan, set motivasinya. Tadi kan Tuhan mengingat api untuk membersihkan, nah, ini dibersihkan saudara. Motivasi-motivasi yang salah untuk ikut Tuhan, cara pandang yang salah, ada orang-orang yang ngajar kita, yang mungkin selalu jadi duri dalam daging baga kita, tapi kita bersyukur. Karena firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kita dibentuk melalui sama-sama. Nah sudah lewat proses pemanasan ini, baru yang terakhir indah, dicat. Jadi udah nggak berubah lagi, nggak bakal dari tadinya vas bunga jadi cangkir, nggak mungkin. Karena udah keras, udah fix, udah firm gitu. Baru dicat, dikasih hiasan, dijual mahal harganya. Itu kita, ketika Tuhan nih udah jadi. Ketika dipromosikan ke orang lain akan melihat Kristus dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Itu ya, Tuhan bentuk kita. Jadi setiap orang yang ikut Tuhan, mau tidak mau, sorry saya mesti ngomong, harus dibentuk. Yang paling injek-injek. Ya. Dipencet-pencet. Tapi tetap dikasih air, pencet lagi, kasih air. Ya. Udah jadi, tambahin talenta. Didiemin. Makin dewasa. Wah Tuhan memang baik. Aku tahu, aku yakin, aku berjalan dengan iman. Begitu lagi enak-enak tiba-tiba dimasukin di api. Bes! Wah, kelabakan. Berontak sama sini, wah. Tujuannya apa? Bersihin. Supaya keras, supaya jadi bentuknya gak berubah. Baru yang terakhir dicat, diukir saudara. Dan baru ditaruh di toko. Langsung orang, ini berapa harganya? Tadinya gak berharga tanah liat. Tapi sekarang tanya ini berapa harganya? Itu kita, saudara. Itu sebuah perjalanan. Jadi kalau saudara dibentuk, maka tadi saya katakan yang pertama saya udah kasih tahu. Jangan takut. Tuhan kita itu berkuasa atas ciptaan. Mau ngapain juga, yang pasti jadi ada rencana Tuhan. Jadi lebih baik kalau waktu dibentuk jangan berontak. Ikut aja. Ya. Berserah aja. Amin saudara? Amin? Kasih tahu sebenarnya, berserah aja deh Pak. Ya, berserah. Jangan berontak, berserah aja udah. Ikutin aja. Nanti jauh lebih indah jadinya. Ya. Kalau sampai nggak ikut jadi keras, wah diinjak lagi. Nah, memang kurang. Taruh lagi, bentuk lagi. Set, keras banget, dipencet makin kencang saudara. Ya. Tapi kalau lembut, set, enak. Ya. Itu saudara. Yang mau dibentuk katakan amin. Hal kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ayo saya undang pemusik. Hamba-hamba Tuhan yang melayani.